Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan identitas nasional serta persatuan bangsa Indonesia. Secara historis, bahasa ini berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu oleh masyarakat di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu pada masa itu berkembang pesat sebagai bahasa perhubungan, perdagangan, dan administrasi antar wilayah, terutama pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan memiliki pengaruh luas hingga ke berbagai penjuru Asia Tenggara. Dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca, yaitu bahasa penghubung yang memungkinkan komunikasi antar bangsa dan antar suku dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Peran ini membuat bahasa Melayu dikenal, digunakan, dan diterima secara luas oleh masyarakat Nusantara, bahkan oleh para pedagang asing yang datang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Salah satu faktor utama yang mendorong meluasnya penggunaan bahasa Melayu adalah kesederhanaan struktur bahasanya. Puncak kesadaran kebahasaan bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1998 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan menyatakan ikrar bersama untuk menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Keputusan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan strategi cerdas untuk menyatukan bangsa yang saat itu masih terpecah oleh perbedaan suku, budaya, dan bahasa daerah, serta berada di bawah penjajahan. Di tengah dominasi bahasa Belanda, para pemuda memilih bahasa sendiri sebagai alat perjuangan dan identitas kebangsaan. Seiring perjalanan sejarah bangsa, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan pembinaan dari masa ke masa. Dimulai dari penggunaan ejaan Van Ophuijsen, kemudian ejaan Soewandi, hingga ejaan yang disempurnakan EWD, dan kini Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). Bahasa Indonesia senantiasa mengalami penyempurnaan. Pembinaan bahasa dilakukan secara berkelanjutan dan terencana oleh negara melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa agar bahasa Indonesia tetap baku, modern, komunikatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa yang statis dan kaku, melainkan bahasa yang hidup, dinamis, dan terus berkembang bersama masyarakat penuturnya. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam menjembatani komunikasi antaretnis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang begitu luas dan kompleks. Bahasa Indonesia hadir sebagai alat pemersatu yang mampu menghapus sekat-sekat perbedaan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya, sekaligus merangkul keberagaman tersebut dalam satu identitas kebangsaan. Bahasa ini menjadi rumah bersama bagi seluruh warga negara, tempat setiap individu dapat saling memahami dan berinteraksi tanpa hambatan bahasa. Selain sebagai bahasa persatuan yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia,
bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara. Kedudukan yang sangat penting ini tercantum secara jelas dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kemudian diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan secara luas dan konsisten dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan, seperti administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan nasional, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan dokumen resmi negara, serta dalam berbagai bentuk komunikasi kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang-bidang tersebut bertujuan untuk menjamin keseragaman, kejelasan, dan keutuhan makna dalam penyampaian informasi resmi negara. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia bukan sekadar kebiasaan, melainkan merupakan kewajiban konstitusional. Di era digital, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru, seperti percampuran bahasa, dominasi istilah asing, serta menurunnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dan lingkungan digital seringkali mendorong penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah, baik dalam penulisan maupun pelafalan, sehingga kebiasaan berbahasa yang benar mulai terpinggirkan. Selain itu, kecepatan komunikasi digital juga membuat banyak orang mengabaikan tata bahasa dan ejaan yang tepat. Namun, di sisi lain, generasi muda membawa harapan besar melalui kreativitas mereka dalam menulis, membuat film, menciptakan musik, serta menghasilkan berbagai konten digital yang menarik menggunakan bahasa Indonesia. Melalui karya-karya tersebut, bahasa Indonesia dapat tampil lebih modern, fleksibel, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan sikap sadar, bangga, dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan identitas, jiwa, dan perekat seluruh bangsa. Dari masa perjuangan hingga era digital, bahasa Indonesia terus berperan sebagai simbol persatuan dan penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa masa depan bangsa. Perkenalkan, nama saya Bob Dimas Darel. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Boleh perkenalkan diri dulu dan sebagai apa di Gedung Teja Buana ini? Baik, nama saya Muhammad Helmi Fahmi. Di Gedung Teja Buana ini bekerja sebagai cleaning service. Bapak siapa tadi? Muhammad Helmi Fahmi. Bapak Helmi. Ya. Bapak Helmi, aku mau nanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya yang baik dan benar itu ya rapi dan jelas sih, agar mudah dimengerti dan terlihat sopan juga. Tapi ya nggak harus baku, yang penting sopan dan jelas saja. Berarti nggak harus baku, yang penting jelas saja ya. Kita ngomong ke lawan bicara kita ya. Iya. Jadi itu jawaban dari Bapak Helmi. Terima kasih untuk Bapak Helmi atas waktu luangnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya ada bersama narasumber kedua. Di sini Bapak bekerja sebagai siapa dan namanya siapa, Pak? Nama saya, kenalkan, nama saya Arpan. Kerjaan kasir parkir. Kasir parkir. Mas, saya mau nanya dong, seberapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Penting banget ya karena dalam suku kan di Indonesia kan ada beberapa suku, jadi ya kita harus ngegunain bahasa Indonesia itu. Jadi jangan sampai kita bahasa Sunda, dianya bahasa Madura gitu. Berarti bahasa Indonesia itu sebagai penengah
bahasa Ya. antara suku ya. Ya, Jadi benar. kayak masa Jawa, saya Sunda. Ya. Kayak saya pakai bahasa Indonesia, Mas Ya. pakai bahasa Indonesia. Ya, Jadi benar. sama-sama paham lah istilahnya. Ya. Sama-sama biar paham gitu, biar jelas jadinya, jangan sampai kita ngeluarin suku sendiri yang satunya nggak ngerti gitu. Iya, oke. Itu jawaban dari bapaknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan wawancara ketiga. Di sini kakak siapa namanya? Zaira. Sebagai apa di sini? Di sini saya sih lagi magang di perpustakaan. Magang di perpustakaan. Kakak, aku pengen menanya nih, bagaimana pendapat kakak tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya ketika seseorang, terutama mahasiswa, mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu akan lebih jelas dimengerti satu sama lain dan komunikasinya juga lebih sopan. Berarti saling paham ya tentang komunikasi. Terus yang kedua itu, menurut kakak, apakah kita perlu menggunakan bahasa Indonesia saat mengobrol dengan teman yang berasal dari daerah yang sama? Enggak juga sih, tergantung lingkungannya di mana, tempatnya di mana. Kalau misalnya kita di Jakarta, pasti ya yang di luar daerah kan lama-lama terbiasa kan ngomong Indonesia. Tapi kalau misalnya kita mungkin kuliah bertempat tinggal di daerah luar Jakarta, mungkin kita akan lebih ngikut ke daerah bahasa mereka gitu. Berarti kita akan beradaptasi dengan bahasa mereka sendiri ya, yang kayak paling banyak digunakan biasanya yang paling banyak digunakan di daerah tertentu, biasa kita akan lebih ngikut di daerah tersebut. oke, itu sekian, terima kasih kakak. Terima kasih.